Halo semuanya, selamat datang di podcast UKM Karintas, STIE Gentiaras. Ruang cerita, inspirasi, dan semangat anak muda Indonesia. Oke, kali ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu, apa sih itu Karintas? Pastikan teman-teman belum tahu nih, apa itu Karintas. Jadi saya akan menjelaskan. Karintas itu adalah kreasi dan informasi Gentiaras, yang di dalamnya itu ada jurnalistik. Dan jurnalistik itu sendiri, kami mengangkat berita-berita seputaran unit kegiatan mahasiswa dan juga kegiatan-kegiatan kampus STIE Gentiaras. Di dalam UKM Karintas itu ada susunan kepengurusan, yang diantaranya itu ada ketua, sekretaris, bendahara, dan ada divisi-divisi lain, yang di dalamnya ada divisi eksternal dan internal, dan ada divisi buletin dan mading. Nah, untuk teman-teman yang masih penasaran dengan UKM Karintas ini, kalian bisa mengulik lebih dalam di laman website kita, yaitu ukmkarintas.gentiarat.ac.id. Kalian bisa ngecek profil Karintas di laman website kita. Oke, pada hari ini kita akan podcast bersama tamu istimewa yang tidak kalah prestasinya. Sebelumnya perkenalan dulu, nama saya Hendry yang akan memandu podcast pada hari ini. Dan hari ini kita kedatangan tamu istimewa yang gak hanya berprestasi, tetapi juga punya peran penting dalam menjaga identitas budaya daerah. Yap, kita bakal ngobrol bareng Yovela. Oke. Halo semuanya. Yovela ini adalah duta bahasa Provinsi Lampung yang baru-baru ini menorehkan prestasi yang luar biasa ya. Nah, selamat datang Yovela di podcast Karintas. Terima kasih. Iya, sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Kan kita kan baru pertama kali kita ketemu nih, ya kan. Saya Hendry, boleh Yovela perkenalkan dirinya? Oke, sebelumnya perkenalkan untuk teman-teman juga, saya Yovela Ligo, biasanya dipanggil Yovela. Oke, nah Yovela, mau nanya nih, Yovela nih sebelumnya dari mana ya pendidikannya? Boleh diceritakan nggak sih? Oke. Asalnya dari mana? Jadi terakhir saya menempuh pendidikan SMA di SMA Saverius Bandar Lampung di Pahoman. Di Saverius Pahoman ya? Iya, betul. Berarti Yovela ini asli orang Bandar Lampung ya? Benar, asli Bandar Lampung. Berarti ya nggak jauh-jauh ya. Nah Yovela, untuk aktivitas sekarang ini Yovela di mana ya? Kalau boleh tahu. Oh, kalau sekarang ini saya sedang menjadi mahasiswa di STIE Gentiaras, jurusan akuntansi semester 2. STIE Gentiaras, semester 2 ya? Iya. Oke. Nah Yovela, saya mau nanya nih, ini kan kita membahas soal pengalaman Yovela sebagai Duta Bahasa Provinsi Lampung nih, yang kemarin baru bener ya? Iya, baru dikukuhkan nih, luar biasa banget sih teman-teman. Nah, Yovela, awal mulanya Yovela ini ikut berpartisipasi di ajang pemilihan Duta Bahasa Provinsi Lampung nih, gimana awal mulanya? Boleh diceritakan nggak sama teman-teman nih? Jadi awal mulanya ikut dalam ajang pemilihan Duta Bahasa ini diperkenalkan oleh salah satu dosen kita, yaitu Miss Irene. Kemudian ternyata setelah diikuti lolos dan sampai ke titik ini gitu. Oh, berarti informasinya ini dari pihak kampus ya? Betul. Oke. Nah, Yovela, pastikan dalam ajang Duta Bahasa Provinsi Lampung ini kan ada proses dan seleksi nih. Nah, boleh diceritakan nggak sih sama teman-teman nih proses seleksinya itu? Ya, penasaran juga kan kita, gimana sih proses-prosesnya, seleksinya gitu. Boleh diceritakan? Boleh. Jadi tahapan seleksi dalam Duta Bahasa ini lumayan banyak sebenarnya. Yang pertama ada seleksi administrasi, kemudian yang kedua itu ada uji kemahiran berbahasa Indonesia atau UKBI. Kemudian yang ketiga itu ada seleksi wawancara dan unjuk bakat.
Kemudian yang keempat itu ada krida. Krida ini dilakukan berkelompok di mana kita membuat proyek yang berhubungan dengan bahasa. Kemudian yang kelima baru adalah tahap final yang akan mengukuhkan kita sebagai duta bahasa gitu. Oke, berarti proses seleksinya ini banyak ya. Betul. Dan panjang banget. Nah, dari proses seleksi ini yang begitu panjang, ada nggak sih kesulitan Yovela dalam melakukan ini gitu? Pastikan ya namanya kita dalam melakukan proses ataupun ini kan kita pasti ada kesulitan-kesulitan nih. Benar. Nah, ada nggak sih kesulitan dari Yovela sendiri? Kesulitan pasti ada ya. Iya. Yang pertama berkaitan dengan waktu, apalagi karena kan saya sendiri adalah mahasiswa ya. Iya. Jadi Oke. kadang jadwal di kampus dengan jadwal yang ada di duta bahasa itu bentrok gitu. Jadi prioritasnya itu tidak bisa difikskan gitu. Jadi harus mengalir. Jadi mengutamakan kira-kira prioritas mana sih yang harus didahulukan gitu. Oke, ya berarti kesulitan dari Yovela sendiri waktu ya. Waktu. Karena Yovela juga sendiri masih kuliah ya kan, sebagai mahasiswa. Benar. Apalagi ada ajang kayak gini, jadi kan agak bingung juga ya. Iya, Untuk waktunya. Nah, dalam ajang pemilihan duta bahasa Provinsi Lampung nih, tantangannya ada nggak sih Yovela tantangan? Tantangannya kalau dari selain waktu mungkin ada karena kan ini sifatnya kompetisi ya, jadi kadang ada beberapa momen dimana saya sempat meragukan diri sendiri kayak bisa nggak ya, karena kan teman-teman yang ada di pemilihan itu juga orang-orang yang bagus gitu, orang-orang yang mau belajar, orang-orang yang mau terus berkembang, jadi mungkin ada sedikit rasa khawatir Ya dalam diri ya. Pasti kan rasa khawatir itu pasti ada kan. Tapi melihat semangatnya Yovela inilah yang bisa kita contoh teman-teman. Nah, saya juga mau nanya sih, apa pesertanya ajang duta bahasa Provinsi Lampung berapa ya? Kalau peserta dari awal pendaftaran itu berjumlah sekitar 269 orang. Wah, cukup banyak ya. Jadi Yovela ini termasuk di dalamnya ya teman-teman. Jadi luar biasanya dia bisa bersaing dengan 269 peserta itu sendiri. Dan sekarang Yovela bisa meraih posisi pemenang ketiga. Luar biasa banget ya. Nah, kita lanjut lagi. Yovela, pengalaman menarik apa sih yang Yovela alami nih selama seleksi ini duta bahasa ini? Tentunya karena di sini kan masih ibaratnya kita penuh dengan belajar ya Kak. Jadi masih banyak hal yang bisa dipelajari dari sini. Jadi bahasa itu bukan hanya dalam satu bentuk kayak seperti yang saya pelajari, tapi kita bisa belajar bahasa dalam bentuk-bentuk lain. Misalnya seperti membuat krida, terus di dalam pembekalan karantina finalis itu juga akan ada materi-materi yang disampaikan dari orang-orang yang ahli di bidangnya, misalnya seperti bicara publik, kedutaan, dan lain-lain. Nah, Yovela nih, tadi Yovela sampaikan ada karantina nih ya. Nah, karantina yang dimaksud itu apa sih? Ya, saya kayak karantina nih apa kayak dikurung kayak COVID itu. Nah, itu maksudnya gimana nih Yovela karantinanya nih? Mungkin ini sedikit membenahi perspektif teman-teman ya. Jadi karantinanya yang di sini bukan seperti karantina pada masa COVID. Ya. Jadi karantinanya ini kita akan ada di Balai Bahasa berkegiatan dengan para finalis dan kakak-kakak panitianya mulai dari pagi biasanya sampai sore untuk pembekalan. Pembekalan itu materi-materi yang akan menunjang kita nanti setelah kita bertugas sebagai duta bahasa. Ada juga sesi latihan untuk puncak penganugerahannya nanti. Oh, berarti karantina yang dimaksudnya ini pelatihan-pelatihan gitu ya. Benar. Oh, pikir saya itu karantina yang kayak COVID gitu kan. Bukan ya. Nah, Yovela, pastikan selama Yovela mengikuti ajang ini ada dukungan dong. Oh, pasti. Nah, itu dukungan pastikan dari keluarga ya kan. Nah, ada dukungan selain dari itu ada nggak Yovela? Pastinya ada ya, karena kan
kita ini bukan hanya dari lingkup keluarga saja, tapi yang mau saya soroti adalah dukungan dari kampus yang sangat-sangat mendukung dari awal pendaftaran ya. Karena kan yang mengarahkan pertama kampus, kemudian ada banyak sekali toleransi yang diberikan oleh para dosen-dosen mengenai tugas-tugas atau mungkin jadwal UTS. Bahkan UTS saya yang bentrok dengan jadwal duta bahasa itu diberikan toleransi bagi para dosen. Kemudian ada juga bantuan dana dari kampus. Jadi kampus sangat mendukung dan sangat membantu saya bisa sampai di titik ini gitu. Berarti kampus sangat benar-benar mendukung ya. Benar. Ya karena mahasiswanya kan sudah mengikuti ajang, jadi kampus juga turut mendukung. Betul. Penuh, terutama juga teman-temannya, Ya, teman-temannya Yovela di kelas atau bahkan di kampus pasti mendukung kan. Nah, saya juga penasaran juga nih Yovela, pasti kan selain dukungan dari kampus, keluarga, pasti kan ada dukungan nih dari yang lain nih. Ada nggak sih dari entah pacar atau apa? Kalau untuk dukungan dari pacar tentunya ada ya. Nah itu. Mungkin karena beliau juga mengikuti ajang Mulimahana yang kemarin ya. Oh, kan? sama Ya, ngikutin ini juga ya. sebagai Mulimahana mungkin dia akan lebih paham tentang prosedurnya pemilihan pigeon-pigeon seperti ini ya. Iya, Jadi benar. kita bisa lebih banyak bercerita, terus berbagi pendapat soal pemilihan. Nah, Yovela, ada nggak sih momen-momen yang paling Yovela banggakan nih selama mengikuti ajang ini? Oke. Jadi momen paling membahagiakan mungkin Sabtu kemarin pada tanggal 21 Juni ya, di mana di puncak penganugerahan ternyata saya mendapatkan posisi sebagai pemenang 3 dalam ajang pemilihan duta bahasa Provinsi Lampung. Oke, berarti tentunya sangat membanggakan lah bagi Yovela, udah bisa di titik ini jadi pemenang ketiga. Iya benar. Dan itu pun dari ratusan peserta ya. Iya. Yovela bisa apa ya, sampai di titik benar-benar di akhir lah Yovela bisa mendapatkan ini semua. Jadi dari proses seleksi, dari tahap ke tahap itu semua sudah dibayarkan dari ini semua. Benar. Ya kan. Nah, Yovela sendiri kan sebelumnya sudah tahu belum sih duta bahasa itu apa? Nah, ini saya juga kan Yovela sendiri kan udah mengikuti ajang duta bahasa dan juga udah jadi pemenang 3 nih duta bahasa provinsi. Nah, jadi kan saya kan yang awam kan nggak tahu nih apa sih arti jadi duta bahasa itu. Boleh nggak sih dijelaskan gitu sedikit aja biar teman-teman juga itu di luar tahu gitu kan. Gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang masih asing nih dengan istilah duta bahasa. Jadi duta bahasa ini sebenarnya adalah mitra dari Balai Bahasa. Kemudian duta bahasa ini sebagai representasi masyarakat atau generasi muda dalam mengembangkan bahasa. Dimana kita ini punya yang namanya Trigatra Bangun Bahasa. Yang pertama adalah mengutamakan bahasa Indonesia, yang kedua melestarikan bahasa daerah dan menguasai bahasa asing. Oke, jadi itu apa ya, kita mengutamakan bahasa Indonesia yang paling penting, dan juga kita harus melestarikan budaya bahasa-bahasa daerah ya kan. Dan juga perlu juga kan kita menguasai bahasa-bahasa asing gitu kan. Berarti dari duta bahasa itu sendiri kita intinya harus mengutamakan bahasa Indonesia dulu ya. Nah, karena kan kita di Indonesia, pastikan kita harus bisa mengutamakan bahasa Indonesia, bahasa kita sendiri gitu. Nah, sebelum kita akhiri podcast ini Yovela, saya mau tanya lagi nih Yovela, harapan Yovela nih terhadap generasi-generasi muda dalam penggunaan bahasa daerah. Nah, harapannya apa sih harapan Yovela gitu? Harapannya tentunya adalah karena bahasa daerah ini adalah identitas kita sebagai bangsa. Harapannya generasi muda mampu dan mau untuk melestarikan bahasa daerah, karena bahasa daerah ini terancam punah ya beritanya. Jadi
penting untuk generasi muda mau dan mampu melestarikan bahasa daerah. Gitu. Jadi kita harus bisa mengutamakan bahasa-bahasa ya. Betul. Nah, dari cerita-cerita dan pengalaman Yovela ini kan sangat menarik nih. Pastikan teman-teman yang nonton juga kan pasti mau lah kan ikut ajang ini gitu kan. Pasti penasaran juga kan. Nah, Yovela bisa kasih nggak sih pesan-pesan inspiratif nih bagi teman-teman di luar sana? Ya kan teman-teman di luar kan pasti juga mau kan mengikuti ajang ini kan. Mereka juga kan pasti perlu nih adanya dukungan, pesan juga tuh dari kakak-kakak yang sudah mengikuti ajang ini. Ada pesannya gitu buat mereka? Pesannya yang pertama adalah jangan takut untuk mencoba kan. Ya. Jangan berpikiran pesimis dulu, jangan mikir aduh nggak bisa nih, aduh susah nih, aduh banyak banget seleksinya. Jangan, coba aja, kemudian jangan dijadikan beban, anggaplah sebagai pembelajaran, karena banyak sekali yang bisa didapatkan, pelajaran yang bisa didapatkan dari ajang ini kalau kita mau belajar. Jadi begitu sih. Nah gitu teman-teman, pesan dari Yovela. Jadi semua itu jangan dibawa beban, jangan, ya kita kan sama-sama belajar juga ya. Jadi pasti semua itu prosesnya kita belajar dan pasti juga bisa menjadi pengalaman teman-teman juga nih dalam mengikuti ajang ini gitu. Nah Yovela, ada gak sih rencana ke depan Yovela nih dalam mengembangkan bahasa-bahasa daerah ini? Oke, jadi sebagai duta bahasa bersama teman-teman duta bahasa yang lain, kita kan kemarin sebelum pengukuhan ada yang namanya Krida ya. Jadi dimana kita membuat proyek-proyek yang akan kita realisasikan ketika kita udah menjadi duta bahasa kemarin nih. Nah proyek saya, Krida saya itu adalah membuat aplikasi edukatif berbasis permainan cerita dan teka-teki seputar bahasa daerah. Jadi pelajar diajak untuk menelusuri kosakata dalam bahasa Lampung dengan cara yang interaktif dan menyenangkan. Menarik juga ya buat aplikasi. Jadi Iya. Jadi teman-teman bisa belajar dari situ ya. Betul. Jadi nah teman-teman juga bisa belajar juga nih dari Yovela. Kita melihat dari pengalaman-pengalamannya yang sangat luar biasa ya, dari awal mengikuti ajang sampai mengikuti proses-proses seleksi sampai di mana dia di akhir mendapatkan posisi ya Pemenang 3. pemenang ketiga gitu. Nah luar biasa banget ya cerita dari Yovela ini teman-teman. Nah semoga bisa menjadi pengalaman kita juga, bisa memotivasi kita semua juga dari cerita-cerita yang Yovela sudah sampaikan juga nih ke kita semua ya. Nah semoga bisa motivasi kita semua nih untuk terus mencintai bahasa, budaya dan identitas kita sendiri itu. Terima kasih udah dengerin podcast kita teman-teman, podcast Karintas STE Gentiaras. Dan jangan lupa kalian yang belum follow media sosial kami, share dan nantikan episode-episode inspiratif lainnya. Saya Hendri, sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih, Yovela.